Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Tusolihah dengan NIM 21030966077. Saya dari kelas 3B Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep metode penelitian pendidikan Islam. Metode penelitian pendidikan Islam berasal dari dua suku kata, yaitu yang pertama metode penelitian dan yang kedua pendidikan Islam. Metode penelitian sendiri adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan pengertian pendidikan Islam menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama Naqib Al-Attas mendefinisikan bahwa pendidikan Islam adalah ta'dib, yaitu proses pengenalan dan pengakuan tentang hakikat, bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkatan dan derajat tingkatan mereka, dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu, serta dengan kapasitas dan potensi jasmania maupun rohania seseorang. Sedangkan menurut Abu Dinata mendefinisikan pendidikan Islam yang dilaksanakan menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, pendapat para ulama, warisan sejarah dan pertimbangan rasional serta data empiris. Dari definisi beberapa ahli tersebut menunjukkan perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan lain. Perbedaan tersebut terletak pada Islam sebagai dasar pelaksanaan pendidikan, meskipun kadang-kadang menggunakan teori-teori pendidikan yang dikembangkan oleh ahli-ahli pendidikan sekuler, tetapi semua teori tersebut digunakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari penjelasan metode penelitian dan pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa metode penelitian pendidikan Islam adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Ruang lingkup penelitian pendidikan Islam ada 4, yaitu yang pertama pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal terdiri dari madrasah diniyah, Raudhatul Atfal, masjid, surau, dan lain-lain. Sedangkan lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal terdiri dari pendidikan keluarga dan lingkungan. Ruang lingkup penelitian pendidikan Islam yang ketiga yaitu pendidikan Islam sebagai sistem. Kajian ini mencakup dasar dan tujuan pendidikan Islam, tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, metode, dan evaluasi. Dan yang terakhir, pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Kajian konsep mencakup penelitian tentang konsep-konsep pendidikan di dalam Al-Quran dan hadis. Kajian sejarah mencakup penelitian tentang sejarah pemikiran dan sejarah kelembagaan. Selanjutnya yaitu model dan jenis penelitian pendidikan Islam. Model dan jenis penelitian pendidikan Islam secara umum tidak berbeda dengan model dan jenis-jenis penelitian dalam penelitian pendidikan lainnya. Perbedaan hanya terletak pada objek dan sumber kajiannya. Menurut M.C. Milan dan Schumacher menyebutkan klasifikasi penelitian menjadi model penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dengan kualifikasi yaitu yang pertama kuantitatif, yaitu eksperimental atau non-eksperimental, eksperimen murni atau deskriptif, eksperimen semu atau komparatif, eksperimen tunggal atau korelasi, survei, dan ex post facto. Sedangkan kualitatif yaitu interaktif atau non-interaktif, etnografi atau analisis konsep atau isi, fenomenologi atau penelitian sejarah, studi kasus, grounded teori atau penelitian untuk menemukan teori, dan yang terakhir penelitian tindakan. Selanjutnya, jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi dan analisis, dan jenis-jenis data.
Yang pertama, berdasarkan bidang penelitian. Berdasarkan bidang penelitian dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, penelitian akademik, yang kedua, penelitian profesional, dan institusional. Yang pertama yaitu penelitian akademik. Penelitian akademik yaitu penelitian dalam bidang-bidang akademik, misalnya penelitian tentang bidang pendidikan, kedokteran, hukum, psikologi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penelitian bidang profesional, berkaitan dengan penelitian pada profesi tertentu, misalnya guru, dokter, pengacara, psikolog, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu penelitian institusional, adalah penelitian yang dilakukan pada institusi tertentu yang meneliti tentang aktivitas yang dilaksanakan institusi tertentu. Selanjutnya yaitu berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian dibedakan kepada 2 kelompok, yaitu yang pertama penelitian terapan dan penelitian murni. Penelitian terapan sendiri adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Sedangkan penelitian murni adalah penelitian dasar atau penelitian yang diarahkan sekedar untuk memahami masalah penelitian secara mendalam. Selanjutnya yaitu berdasarkan metode penelitian. Berdasarkan metode penelitian dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama penelitian survei. Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang diambil adalah data yang berasal dari sampel tersebut. Yang kedua, penelitian ex post facto. Penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, yang kemudian meruntut ke belakang. Selanjutnya itu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain. Selanjutnya yaitu penelitian naturalistik. Penelitian ini sering disebut dengan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami. Selanjutnya yaitu penelitian kebijakan. Penelitian yang dilakukan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar. Selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien. Selanjutnya yaitu penelitian evaluasi, yaitu proses pembuatan keputusan untuk membandingkan suatu kejadian. Selanjutnya yaitu penelitian sejarah, berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Selanjutnya yaitu penelitian konsep atau isi. Di dalam penelitian pendidikan Islam, penelitian konsep isi adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan penjelasan tentang konsep-konsep pendidikan, baik terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, pendapat para ulama, atau tokoh-tokoh pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu berdasarkan tingkat eksplanasi penelitian, yaitu ada 3 jenis, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Yang kedua, penelitian komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Yang terakhir, penelitian asosiatif atau hubungan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenis data dan analisis. Berdasarkan jenis data dan analisis dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang mana data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Kriteria penelitian pendidikan Islam yang baik yaitu meliputi beberapa ciri, yaitu saya akan menyebutkan 3 saja, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan bersifat kritis atau analitis. Yang kedua, masalah penelitian yang diajukan bersifat rasional, dan yang terakhir, konsistensi penggunaan istilah dan penelitian. Sekian
penjelasan konsep metode penelitian pendidikan Islam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.